Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya, kita semua masih bisa merasakan nikmat yang diberikannya, yang tentunya tidak ada habisnya. Perkenalkan, saya Adilah Nur Imani dengan NIM 416210142, Program Studi Teknik Industri Universitas Mercu Buana. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai Abdurrahman bin Auf. Baik, langsung kita mulai saja. Sebenarnya siapa sih Abdurrahman bin Auf ini? Abdurrahman bin Auf termasuk garda terdepan penerima ketauhidan yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang merupakan sahabat Abu Bakar dan termasuk orang kelima yang diislamkan olehnya. Abdurrahman bin Auf dilahirkan kira-kira 10 tahun setelah tahun gajah. Sebelum memeluk Islam, nama aslinya adalah Abdul Ka'bah. Kemudian, setelah bergabung dengan kaum muslimin, Rasulullah SAW menggantinya dengan Abdurrahman. Ibunya bernama Syafiyah, sedangkan ayahnya bernama Auf bin Abdul Haris bin Zahra. Lalu, bagaimana kepribadian dari Abdurrahman bin Auf ini? Abdurrahman bin Auf adalah sosok yang sangat suka berinfak. Abdurrahman bin Auf adalah sahabat yang pandai berdagang dan sangat ulet. Abdurrahman bin Auf juga mempunyai kepribadian pejuang, pemberani, dan juga dermawan. Abdurrahman bin Auf juga terkenal senang berbuat baik kepada orang lain, terutama ummahatul mukminin. Meski kaya raya, beliau tidak pernah tergila-gila pada hartanya. Bahkan salah satu cita-citanya yang hingga akhir hayat tak pernah tercapai adalah menjadi miskin. Ia ingin hidup miskin seperti halnya Rasulullah SAW dan kebanyakan sahabat lainnya. Setelah Rasulullah SAW wafat, Abdurrahman bin Auf selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan mereka, menyertainya apabila mereka berhaji, yang ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi Abdurrahman bin Auf. Pada hakikatnya, pribadi Abdurrahman bin Auf ini sangat susah ditemukan hingga saat ini, karena pada diri beliau terkumpul dua sifat atau dua potensi yang sangat didambakan dalam pengembangan ajaran Islam menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, yaitu hartawan dan pejuang. Pada umumnya, orang yang hartawan kurang memiliki sikap pejuang, dan sebaliknya, para pejuang biasanya miskin harta. Akan tetapi, Abdurrahman bin Auf benar-benar memiliki keduanya. Artinya, di samping sebagai hartawan, juga sebagai pejuang yang telah merelakan harta, tenaga, dan pikirannya. Bahkan jiwanya sekalipun demi tegaknya kalimatullah di atas bumi. Puncak dari kebaikannya kepada orang lain ialah ketika ia menjual tanah seharga 40.000 dinar, yang kemudian dibagikannya kepada Bani Zuhro dan orang-orang kafir dari kalangan muhajirin dan ansar. Lalu apa saja keutamaan Abdurrahman bin Auf? Yang pertama, beliau merupakan pedagang yang jujur, adil, dan dapat dipercaya. Bahkan dialah orang yang sukses berdagang dan dialah orang yang kaya raya yang tidak mau kehilangan sebagian dunianya di samping keagamaannya. Yang kedua, beliau merupakan pahlawan yang berani. Kenapa? Karena hal ini terbukti setelah dia diutus oleh Rasulullah SAW, ia memimpin 700 orang. Bayangkan, 700 orang pasukan menuju Daumatul Jandal. Setelah Abdurrahman bin Auf ini tiba di Daumatul Jandal, maka beliau mengajak penduduknya memeluk Islam sampai 3 kali. Namun mereka tidak mau, akhirnya beliau menyerang mereka. Yang ketiga, kebijaksanaannya melaksanakan dakwah Islamiyah. Di samping itu, beliau banyak memberikan dampak seperti membebaskan budak dan banyak mengetahui seluk-beluk bangsa Arab. Oleh karena itu, setelah beliau tampil sebagai penyiar Islam, nampak sekali keberhasilannya. Kemudian ada kelebihan-kelebihan dari Abdurrahman bin Auf. Di antaranya, yang pertama, Abdurrahman bin Auf ini senantiasa membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang sempat disinggung tadi, Abdurrahman bin Auf ini menjual tanahnya seharga 40.000 dinar. Kemudian uang itu dibagi-bagikan semuanya untuk keluarganya dari Bani Zuhro, kemudian untuk para istri Nabi, dan untuk para fakir miskin. Yang kedua, di saat umat Islam berhijrah ke Madinah, dialah orang yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW sebagai pelopor orang-orang yang berhijrah. Yang ketiga,
Ketika kaum muslimin mengadakan perjalanan untuk mengadakan perang Tabuk, jadi perang Tabuk ini adalah perang yang terkenal sangat sukar. Ia terlebih dahulu tiba di tempat peperangan tersebut. Pada saat itu kaum muslimin mengadakan sholat jamaah dan Abdurrahman bin Auf lah yang menjadi imam sholat di depan beberapa ratusan makmum tersebut. Sementara pada saat sholat datanglah Rasulullah SAW sekaligus menjadi makmum mengikuti Abdurrahman bin Auf. Padahal sebelumnya Nabi ini belum pernah diimami oleh siapapun, kecuali oleh malaikat Jibril ketika mempraktikkan sholat pada saat sesudah Isra Miraj. Lalu bagaimana kejadian atau peristiwa wafatnya dari Abdurrahman bin Auf ini? Pada tahun 32 Hijriah, Abdurrahman bin Auf menghembuskan nafas terakhirnya. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ingin memberikan penghargaan khusus kepadanya yang tidak pernah diberikannya kepada siapapun. Aisyah menawarkan kepadanya, pada saat Abdurrahman bin Auf terbaring di atas ranjang kematiannya untuk dikuburkan di kamarnya di sisi Rasul, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Tetapi ia adalah seorang muslim yang terdidik dengan sangat baik oleh keislamannya, sehingga Abdurrahman bin Auf ini merasa malu mengangkat dirinya kepada derajat seperti ini. Apalagi ia punya perjanjian yang sangat kuat bersama Utsman bin Maz'un ketika keduanya mengadakan perjanjian pada suatu hari, bahwa barang siapa di antara mereka yang mati belakangan, maka ia dikuburkan dekat sahabatnya. Lalu ketika ruhnya siap untuk melakukan perjalanan baru, maka kedua matanya mengalirkan air mata dan lisannya berucap, "Sesungguhnya aku takut tertahan untuk berjumpa sahabat-sahabatku karena banyaknya harta yang aku miliki." Tetapi Allah menurunkan ketentramannya dan wajahnya berbinar-binar dengan cahaya, seolah-olah ia mendengar sesuatu yang menyejukkan yang dekat dengannya. Sepertinya ia mendengar suara sabda Rasul di masa lalu. Abdurrahman bin Auf masuk surga. Lalu pada saat itu pula ia menghembuskan nafas terakhir. Baik, jadi sekian mengenai Abdurrahman bin Auf yang tentunya merupakan salah satu sahabat Nabi yang sangat mulia. Maka dari itu, hendaknya kita sebagai kaum muslimin bisa meneladani sikap-sikap dari Abdurrahman bin Auf. Cukup dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun dalam penyampaian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.